Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, sesungguhnya di dalam haji terdapat pelajaran yang sangat banyak sekali. Baik itu pelajaran yang berhubungan dengan masalah tauhid ataupun berhubungan dengan masalah manhaj ataupun berhubungan dengan masalah tazkiyatun nufus. Karena haji adalah merupakan momen yang sangat penting sekali untuk senantiasa kita mengingat tentang hikmah-hikmah yang agung dari pensyariatan haji itu. Di mana yang paling besar adalah yaitu memetik hikmah dari haji dari sisi akidah, di mana haji adalah merupakan simbol tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, simbol kepasrahan seorang hamba kepada Rabb-nya, simbol ketaatan seorang hamba yang total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah yang diucapkan oleh jemaah haji di saat mereka berihram. Kalimat-kalimat yang penuh dengan isinya adalah tauhidullah jalla wa ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ketika kita berkata, ya Allah, aku menyahut panggilanmu. Karena memang ini menunjukkan hakikat daripada perealisasian sebagai seorang hamba untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila keduanya memanggil kamu kepada sesuatu yang bisa menghidupkan hatimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap hamba-hambanya untuk menyahut panggilan Allah dan Rasulnya. Ini dia kita menyahut panggilan Allah untuk berhaji. Demikian seorang hamba, dia berusaha untuk semaksimal mungkin menyahut panggilan Allah, karena ia sadar dirinya hamba, dirinya diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Kewajiban dia sebagai seorang hamba adalah untuk tunduk dan patuh kepadanya. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik ya Allah, aku menyahut panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu, peniadaan akan adanya sekutu bagi Allah menunjukkan bahwa ia betul-betul mentauhidkan Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada tandingan bagimu ya Allah. Karena sesungguhnya syirik adalah merupakan dosa yang paling besar. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Bahkan Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Allah berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa disyirikan, disekutukan, dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ikhwatul Islam, azakumullah. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Innal hamda, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan semuanya milik Engkau. Subhanallah, seorang hamba mengakui bahwa Rabb-nya maha terpuji. Dan memang Allah terpuji dalam perbuatannya, Allah terpuji di dalam sifat-sifat dan namanya, Allah terpuji dalam penciptaannya, Allah terpuji dalam syariatnya, bahkan Allah terpuji dalam semua perbuatan dan ketentuannya. Walaupun manusia terkadang tidak mengerti apa yang Allah inginkan di balik itu semuanya. Maka si hamba pun berucap, innal hamda, sesungguhnya pujian,
wan ni'mata, dan nikmat. Coba hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap detiknya, setiap menitnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa mensyukuri, kamu tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Maka ketika seorang hamba mengakui bahwa nikmat itu semuanya milik Allah, itu menunjukkan bahwa dirinya mengakui dirinya fakir. Milik dia tidak memiliki apapun. Kenikmatan badan dia, kenikmatan mata dia, kenikmatan seluruh yang Allah berikan kepada dia dalam kehidupan dunia, semuanya milik Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Demikian pula kerajaan milik Allah semuanya. Bumi dan langit yang menciptakan Allah. Maka raja, ya, yang hakiki, yang raja adalah Allah. Kelak tentu nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala raja, di mana raja-raja dunia pada waktu itu tidak lagi memiliki kerajaan sedikit pun juga. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah, ucapan yang diucapkan yang penuh dengan mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, yang merupakan penghambaan yang total kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Maka subhanallah ya akhal Islam, lihatlah perbuatan-perbuatan haji itu ketika kita tawaf di Ka'bah. Dan kita tidak mau tawaf di selain Ka'bah. Kenapa? Karena tidak pernah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk tawaf di selain Ka'bah. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, tentu kita tidak akan melakukan tawaf di Ka'bah. Bukan berarti kita mengagungkan Ka'bah. Ketika kita tawaf di Ka'bah, apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Tidak. Ketika kita sholat menghadap Ka'bah dan sujud kepada Ka'bah, apakah berarti kita menyembah ke Ka'bah? Tidak. Tapi karena pencipta Ka'bah, Rabbnya Ka'bah memerintahkan kita untuk tawaf di Ka'bah, memerintahkan kita untuk menghadap sholat ke Ka'bah. Kalau bukan karena perintah Rabbnya, kita tidak akan pernah melakukan itu. Kita hanya bersujud kepada Allah. Sebagian orang menganggap ketika kita tawaf di Ka'bah, kita seakan-akan telah mengagungkan dan menyembah Ka'bah. Ini sebuah pemahaman yang tentu sangat-sangat aneh sekali. Sebab kita tawaf di Ka'bah itu karena perintah pencipta Ka'bah. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Allah yang memerintahkan. Oleh karena itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba, ketika beliau mencium Hajar Aswad, apa kata Umar? Inni la a'lam, aku ini tahu, annaki hajarun, bahwa kamu itu hanyalah batu. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuk ma qabbaltuk. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu, kata Umar. Subhanallah. Ini semua kita lakukan karena sebagai ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang memerintahkan kita. Ketika kita tawaf di Ka'bah, kita memperbanyak zikir kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga pada waktu itu akhal Islam, jadilah ia seorang hamba yang betul-betul tunduk dan patuh dan taslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azakumullah. Lihatlah bagaimana ketundukan yang total yang dilakukan oleh para jemaah haji itu. Ketika mereka harus wukuf di Arafah di bawah terik matahari yang menyengat. Kemudian mereka pun harus pergi ke Mina melempar jamrah dengan 7 batu kerikil yang mungkin kita tidak mengerti. Kenapa harus 7? Kenapa harus melempar dengan batu? Ada apa hikmah di balik itu? Terkadang kita tidak mengerti. Tapi kita harus taslim. Kita harus tunduk yang patuh kepada Allah. Itu merupakan konsekuensi dari tauhidullah jalla wa'ala. Dan seorang hamba tidak akan sempurna keimanannya, akhi, kecuali apabila ia betul-betul mempunyai jiwa taslim yang sempurna. Allah berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum."
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu. Lalu mereka pun taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Itulah hamba. Dia taslim. Walaupun dia tidak mengerti apa hikmah dibalik daripada ibadah. Tapi ia tahu ini perintah Allah. Baik ia tahu hikmahnya maupun ia tidak tahu, ia tetap lakukan dengan penuh keikhlasan. Mengharapkan wajah Allah semata. Betapa indahnya haji itu. Betapa ia adalah simbol keikhlasan. Betapa ia adalah simbol tauhidullah jalla wa'ala. Simbol taslim yang sempurna. Seorang hamba kepada Rabbnya. Maka ya akhi, kita berusaha untuk memetik hikmah yang agung ini. Untuk menjadi hamba yang sempurna dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita. Dan banyak lagi hikmah-hikmah lain yang bisa kita petik dari pelajaran haji ini. Ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.